Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya bisa kembali bertemu dalam rubrik istifta mengenai soal jawab mengenai masalah Islam atau seputar keislaman. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dan alhamdulillah sekarang kita berada pada tanggal 2 bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam sistem kalender Islam. Nah, bulan Muharram adalah bulan yang salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keutamaan-keutamaannya. Nah, oleh karena itu di sini sudah hadir seperti biasanya Kiai Haji Dr. Andes Hamid Siddiq MPDI yang akan membahas persoalan seputar bulan Muharram ini. Oleh karena itu kepada Al-Ustadz dipersilakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi disampaikan oleh pengatur acara bahwa bahasan kali ini akan mengkaji hal yang berkaitan dengan bulan Muharram, yakni bulan dalam kalender Islam itu sebagai bulan pertama. Nah, di bulan itu memang ada apa keutamaannya? Nah, kalau kita memperhatikan Al-Quran surat Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah, sebagaimana dalam ketetapan Allah. 12 bulan, tidak lebih, tidak kurang. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Allah pada waktu itu menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Seperti di dalam hadis yang diterima dari Abi Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, 4 bulan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Apa yang 3 bulan berurutan itu? Zulqa'dati
wa Zulhijjati wal Muharram. Pertama Zulqa'dah, kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Berurutan. Ya, jadi gampang mengingatnya ya. Ya. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudorol lazi baina Jumadai wa Sa'ban. Jumadi wa Sa'ban. Sedangkan Rajab itu ada di antara Jumad. Ya, Jumadi awal, Jumadi sani. Nah, kemudian Rajab, Sa'ban, antara Jumat dan Sa'ban. Antara dua Jumada ya. Ya, dan Sa'ban. Itu pasti adalah Rajab. Rajab. Nah, jadi 4 itu. Di 3 berurutan dan 1 ada di antara Jumat dan Sa'ban. Ya. Nah, di sini bulan Muharram itu termasuk bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan. Nah, kenapa dimuliakan? Nah, ini disebutkan di sini di dalam Al-Quran. Itu ada kalimat selanjutnya, zalika dinul qayyim. Gitu ya, dalika dinul qayyim. Itu merupakan agama yang lurus. Di 12 bulan dan 4 bulan itu merupakan bulan haram. Itu berada dalam agama yang lurus. Jadi bukan adat gitu ya. Bukan tradisi. Nah, di 4 bulan itu kata Rasulullah, kata Allah dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian dalam bulan-bulan itu. Nah, jadi di 4 bulan itu tidak boleh ada perbuatan kedoliman. Disebut haram kan yang disucikan, yang dimuliakan. Makanya tidak boleh ada peperangan, tidak boleh bermaksiat. Nah, kalau ternyata di bulan itu ada terjadi kemaksiatan, maka dosanya itu lebih besar daripada biasanya. Memang perbuatan maksiat itu dosa. Iya. Tapi kalau dilaksanakan di Bulan 4 bulan itu, diantaranya di bulan Muharram, dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ya, makanya kalau di masa jahiliyah itu, nah di masa jahiliyah itu, kenapa ada bulan haram? Itu bukan sekedar masa jahiliyah. Itu temurun dari para nabi. Iya. Nabi sebelumnya juga sama. Karena memang tadi sudah ditepatkan. Iya, ketika dinul qayyim itu. Ya, jadi haram berperang di bulan itu, haram berbuat maksiat, dan perintah untuk menjaga kehormatan. Nah, makanya di masa jahiliyah itu hikmah adanya bulan haram itu menjadikan keamanan stabil. Sebab apa? Pada bulan haram itu merupakan masa gencatan senjata. Sebab yang namanya orang jahiliyah itu ya hampir setiap saat itu perang. Nah, di bulan haram itu berhenti. Nah, kemudian kebiasaan atau bulan haram itu dilarang berperang itu ya kemudian dilestarikan oleh Islam. Kenapa? Kan itu positif. Makanya
itu kebiasaan yang baik masuk pada syariat. Gitu ya. Jadi ini kan di bulan itu tidak ada peperangan, di bulan itu ada kesempatan untuk ibadah haji, di bulan itu kalau bepergian selalu aman. Gitu. Nah, yang kedua juga di bulan itu dapat melatih kesucian diri. Nah, makanya khusus berkenaan di bulan Muharram itu ada ya keutamaan sendiri gitu. Kata Rasulullah, Afdhalus siyam ba'da Ramadana sahrullah al-Muharram. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi yang pertama tadi, Muharram itu termasuk salah satu dari bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dan yang kedua, di bulan Muharram itu kalau kita melaksanakan saum itu lebih utama setelah bulan Ramadan. Itu afdhalus siyam ba'da Ramadana sahrullah al-Muharram. Itu. Saum yang paling utama setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Allah. Disebutkan bulan Allah ini adalah bulan kekhususan tersendiri. Ya, untuk Gitu. menisbatkan Ya, kepada Allah itu ya, menunjukkan kemuliaan. juga kemuliaan itu, yakni bulan Muharram. Nah, itu keutamaannya itu. Nah, jadi kalau kita melakukan saum, ya pokoknya saum bukan saum sembarang saum, tentunya adalah saum-saum yang disyariatkan, disunahkan di bulan itu. Kan ada saum Senin Kemisnya. Iya, tuh. Kemudian ada saum Pertengahan bulan. Ben-bennya. Ada saum daunnya. Nah, kalau kita di bulan lebih kencang melaksanakan saum itu lebih baik katanya itu. Delaynya itu mendekati ya pada Ramadan. Tapi tidak sampai pada Ramadan, tidak sampai gitu kan ya. Karena juga setelah Ramadan itu. Gitu. Nah, lebih khusus lagi di bulan Muharram itu ada syariat saum. Bukan Senin Kemis, bukan saum Daud, bukan pertengahan bulan, tapi ada khusus, yakni yang disebut saum Asyura. Saum tanggal 10. Itu. Nah, saum Asyura ini, saum tanggal 10 ini adalah saum yang sebelumnya pun biasa dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah itu bahkan saum tanggal 10 itu. Nah, kenapa melaksanakan? Karena itu kan merupakan syariat Nabi terdahulu. Iya. Gitu. Jadi jahiliyah melaksanakan saum itu sebagai bukti bahwa puing-puing ajaran tauhid itu masih ada gitu kan. Iya. Nah, ini berkenaan dengan kebiasaan orang Yahudi ini. Hadis dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinata. Nabi datang ke Madinah. Paro'a Yahuda. Lalu Rasul melihat orang Yahudi tasumu yauma Asyura. Saum di hari ke-10 Muharram. Taqala. Nabi bertanya, "Mahada? Saum apa ini?" Qalu, orang-orang ini menjawab, "Hada yaumun sholihun." Ini hari yang baik.
najallahu fihi bani Israil min aduwihim. Bani Israil telah Allah selamatkan di hari itu dari musuh-musuh Bani Israil. Siapa? Fir'aun. Ya, dengan cara Allah menenggelamkan Fir'aun itu. Nah, setelah itu tasomahu Musa, lalu Musa saum dari itu. Nah, sehingga ini masuk pada kebiasaan kita. Ya, ada kejadian yang aneh-aneh, jadikan saum. Di kita masuk ada saum weda segala, saum hari kelahiran. Gitu. Jangan dihubung-hubungkan, ini makan syariat gitu. Nah, ya, tidak boleh kita membuat syariat saum di luar ketentuan itu. Jadi Nabi Musa itu melaksanakan saum bertepatan dengan waktu terselamatkannya dari ancaman musuh Allah dan Nabi, yakni Fir'aun itu. Nah, qala Rasul menjawab, fa'ana aku bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa ya daripada kalian. Gitu ya. Aku lebih berhak. Tasomahu wa amaro bisyamihi. Lalu Rasul saum dan menyuruh kepada para sahabat untuk melaksanakan saum. Gitu. Nah itu saum Asyura itu. Rasulullah juga pernah menyampaikan pada tahun haji ya, pada tahun-tahun haji itu di atas mimbar, ya ahlil Madinati aina ulamaukum. Wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Itu kata siapa? Maaf nih, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah pernah berkhutbah di atas mimbar, bukan Rasulullah tadi, maaf. Muawiyah berkhutbah di atas mimbar. Muawiyah menyampaikan, wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, hada yaumu Asyura, ini hari Asyura. Walang yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan saum pada kalian. Wa ana so'imun, tapi saya akan melaksanakan saum. Paman sya'a falyasum, siapa yang mau saum silakan saum. Waman sya'a falyuftir, yang mau buka juga buka. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib. Iya, sunnah. Sunnah. Ya, sunnah itu. Bukan wajib. Nah itu yang disampaikan oleh Muawiyah. Rasulullah, kata Qatadah, sahabat, pernah ditanya tentang saum Asyura itu. Dari Abu Qatadah, riwayat Muslim. Jawab Rasul, saum Asyura itu yukaffirus sanata al-madiyata. Dapat menghapus dosa setahun ke belakang. Ya, dapat menghapus dosa setahun ke belakang. Padilahnya ya ini. Iya, gitu. Nah, pada saat Rasulullah melaksanakan saum Asyura, itu ada disampaikan kepada Rasulullah dalam hadis Muslim juga, oleh sahabat sampaikan itu. Ini kata Ibnu Abbas, ada yang menyampaikan kepada Rasul, inna yauma Asyura yaumu ta'addumahul yahudu wa nasara. Hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani.
Nasrani juga sama ya kalau begitu. Sama ini. Jadi 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Qala, Rasul merespon, Fa'iza kanal amul muqbilu insya Allah sumna al yaumatasi. Gitu. Kalau demikian, di tahun yang akan datang insya Allah kami akan melaksanakan saum sejak hari ke-9-nya. Ya, dalam ayat yang lain kalimatnya, la in baqitu ila qabili la asumut tasi. Kalau aku ya hidup sampai tahun yang akan datang, tahun depan, aku akan melaksanakan saum dari tanggal 9-nya. Maka ada istilah saum Tasu'a Asyura. Kenapa ada ini? Nah, di antaranya itu adalah untuk membedakan ya syariat yang diberikan kepada Rasulullah dan syariat kepada orang-orang dahulu, di antara orang Yahudi. Jadi harus ada beda. Yang beda. Sam Yahudi itu orangnya sering GR. Itu tuh Muhammad ikut-ikutan sama kita. Iya ya. Seperti dalam perpindahan Masa kiblat itu. Waktu berlalu kiblat itu kata Yahudi, ya ini katanya itu ya Muhammad itu kalau tidak ada kita nggak akan tahu arah kiblat. jadi Gitu ya. Maka Muhammad dalam urusan kiblat ikut kita. Kalimatnya begini, Muhammad itu beda agama dengan kita. Tapi urusan kiblat ikut sama kita. Kalaulah tiada kita, Muhammad nggak tahu kemana mesti menghadap ketika sholat itu. Sejak itu Rasulullah ingin pindah kiblat. iya. Nah ini juga Dalam saum. kalau saum dilaksanakan hanya tanggal 10, Oh ya. tuh Muhammad ikut-ikutan sama kita orang Nasrani ini. Nah makanya Rasulullah ya menetapkan bahwa saum itu sejak tanggal 9-nya. Gitu ya. Nah ini makanya dalam masalah-masalah yang bersifatnya bernilai agama, nggak boleh kita ikut-ikutan sama yang lain. Ya, nggak boleh itu dalam masalah agama itu. Ya, urusan saum aja beda. Bahkan dalam segi politis saja ini, ya ketika orang Yahudi menyenangi pada kumis, ya kumis itu dan jenggotnya itu dibuang. Kata Rasul, pelihara kumis. Buang kumis. Pelihara jenggot. Apa pesannya itu? Bedanya itu. Iya. Ya, orang Yahudi senang pada warna kuning. Kayak itu. Jika Rasul menyampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi, dalam masalah urusan muamalah saja, kalau sudah menjadi khas ada pada orang kafir, pada orang-orang yang biasa berbuat maksiat, janganlah kita menyerupai. Ya, sabda ini ketika menyerupai itu akan punya label yang sama. Iya. Kalau sudah menjadi khas, makanya kita nggak boleh ikut-ikutan sama khas yang lain dalam masalah ibadah. Nah, termasuk di kita sering gegeran kan, orang lain merayakan tahun baru, kita ikut-ikutan merayakan tahun baru. Sampai pawai obor. Sedangkan pawai obor itu apa? Ciri khasnya orang Majusi. Iya. Api ya. Ya, itu ciri khasnya orang Majusi. Itu.
Jadi dalam hal ini kalau sudah menjadi ciri khas yang lain, kita nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh ikut-ikutan. Pakai kalung itu boleh. Tapi kalau kalung salib itu menjadi khasnya orang Nasrani, nggak boleh kita ikut-ikutan. Gitu. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim, orang Hindu melaksanakan upacara ibadah, kita ikut-ikutan. Walaupun kita sebagai seorang pemimpin. Kalau pemimpin kan di kita ini menaungi semua agama. Nah, kita harus istiqomah. Muslim bukan gitu kan ya. Muslim bukan. Jadi kalau ada seorang Muslim kemudian ternyata ikut-ikutan ya pada kebiasaan ya orang-orang di luar Islam atau tradisi orang-orang yang biasa berbuat maksiat, maka kita termasuk golongan mereka. Kata orang Sunda apa? Bakal disakompet daunkeun gitu. Nah itulah ya yang dilarang itu. Jadi nggak boleh ikuti-ikutan itu. Nah itulah ya berkenaan dengan keutamaan di bulan Muharram itu. Jadi bulan Muharram itu adalah salah satu bulan haram. Yang kedua, di bulan Muharram itu kalau kita melaksanakan saum sunat, maka nilainya itu ada di bawah Ramadan. Ya. Yang ketiga, di bulan Muharram itu ada syariat saum Tasu'a Asyura. Kalau kita melaksanakan saum itu, kata Rasulullah, dapat menghapus dosa kita setahun ke belakang. Itu barangkali. Ya. Tapi sebentar, itu atau saum Tasu'anya itu adalah tadi sebagai pembeda ya, dan itu tidak sempat dilakukan oleh Rasul ya. Oh ya. Nah, itu disebut dengan istilah ulama itu sunnah Hamiyah yaitu ya. Jadi kalau dalam istilah sunnah itu memang tanggal 9-nya itu Rasulullah tidak melaksanakan. Kenapa? Umurnya enggak sampai pada bulan Muharram berikutnya. Berarti dari hadis tersebut secara konteksnya bisa dipahami bahwa Rasul mengangankan untuk saum dari tanggal 9-nya, manakala tahu bahwa orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura ya, berarti Rasul baru ngeh mengenai apa yang dilakukan Yahudi pada 10 Asyura itu pas menjelang akhir hayat dong kalau gitu. Iya. Di sekitar ya abad tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Ya, pada saat setelah Haji Wada. Ya, setelah Haji Wada Rasulullah itu meninggal tahun ke-10 Hijriah itu. Jadi Rasulullah mengangankannya itu adalah di tahun ke-9 Hijriah. Walaupun tidak terlaksana, tapi Rasulullah sudah merencanakan akan melaksanakan. Tentunya adalah kita sunnah untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Ya, baik ikhwat iman yang dirahmati Allah. Nah, itu demikian mengenai keutamaan di bulan Muharram. Jadi selain ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita lakukan, ada satu ibadah khusus yang dilakukan pada bulan Muharram itu ialah saum Tasu'a dan Asyura. Dan adanya saum Tasu'a ini dan juga sepintas dibahas, ini adalah memiliki spirit bahwa kita ini harus berbeda dengan orang Yahudi, dengan kaum-kaum yang lain. Seperti tadi dijelaskan bahwa bagaimana Islam membentuk identitas yang khas dibandingkan dengan umat yang lain. Misalkan tadi dalam hal kumis ya, ketika orang Yahudi ngukut kumis, maka dianjurkan ngukut jenggot. Nah kayak gitu. Jadi intinya spiritnya bagaimana kita membedai dengan perilaku-perilaku orang kafir. Ya rupanya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi wadiman semuanya, bahwa kami STI Al-Hidayah Tasikmalaya sekarang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Ada 5 prodi
Yang pertama adalah prodi pendidikan bahasa Arab, yang keduanya adalah pendidikan Islam anak usia dini, ketiganya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, keempatnya adalah ekonomi syariah, dan yang kelimanya adalah pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, bagi ibu bapak sekalian yang punya anak yang tidak masuk kuliah, maka pastikan STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Rupanya sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.